segini cakep. Baby Vio sudah lama kan tinggal bersama kakak setelah dia lahir atau baru diambil bawah sekarang? Dari lahir. Oh berarti Dari lahir udah sama saya. Berarti kurang lebih sudah sebulan Udah sama Kak Baby? udah 42 hari ya. 42 hari sama Kak Baby ya. Tapi reaksi anak-anak sendiri gimana nih Kak? Tiba-tiba punya adik lagi gitu. Awalnya memang saya nggak mau egois ya, karena kan biar gimana pun itu mempengaruhi psikologinya mereka. Saya nanya dulu, saya izin dulu. Tapi karena anak-anak itu memang senang juga sama anak kecil, ya mereka antusias juga. Terus yang cowok, kak gimana dek gitu, kok cewek sih, kenapa nggak cowok bu? Yaudah ambil dua aja, cewek cowok gitu kan. Tapi anak-anakku semuanya seneng sih. Senengnya satu mungkin nggak diribetin ibu ya lagi. Sekarang apa-apa kan punya bayi, jadi nggak apa-apa nyariin mereka gitu. Mereka sih seneng aja sih gitu. Berarti tadi kan sempat mention suruh ngambil anak lagi yang cowok gitu. Tapi apakah benar dari Kak juga mau akan kayaknya satu dulu ya, yang ini dulu ya. Karena kan Fatan juga udah mau boarding school lah tahun ini, dia SMP di Presiden School. Jadi dan memang saya sebenarnya memang pengennya konsennya di perempuan, karena mengingat kita kan mengambil anak itu harus dipikirkan ke depannya semua hal, pendidikan, kasih sayang, semuanya sama. Kalau cowok berarti ke sayanya kalau nanti dia udah dewa balik, dia kalau sholat bareng gitu kita pasti batal wudunya gitu. Jadi itu yang membuat saya juga mempertimbangkan soal itu. Memang segala sesuatu Allah yang mentakdirkan ya, mungkin dipermudah ke perempuan gitu. Tapi tadi kan saya bilang karena suka sama anak kecil nih, tapi ini juga merupakan bentuk karena ingin ibadah dan menolong atau bagaimana tuh Kak? Oh iya, saya emang niatnya memang dasarnya emang pengen punya bayi sih. Kalau untuk ibadah dan sebagainya itu kembali lagi ke Allah ya, memberikan saya. Yang penting saya sehat, kuat, Vio-nya juga diurusnya dengan nggak tampak kesulitan gitu. Intinya saya memang suka sih sama anak kecil. Terinspirasi sama itu loh, siapa namanya, Mbak Soraya itu kan punya bayi banyak, dan kayaknya tuh kok ada ya orang bisa seperti itu, dan kayaknya saya pengen jadi mininya Mbak Soraya gitu. Kalau cara mengurusnya sendiri gimana nih? Apakah diurus dengan babysitter atau Kak Baby sendiri yang terjun langsung? Kalian kalau mau tanya menyusuinya gimana Kak? Nyusuin. Iya maksudnya. Kalau nyusuin memang Baby Vio udah pakai susu formula. Mengingat karena ibunya kan memang nggak ingin nanti kalau ibunya juga nggak mau dari awal. Karena apa? Kalau dia udah menyusui, takut tuh dia berat gitu untuk melepaskan Vio-nya. Dan ya ibunya emang masih remaja banget. Jadi secara psikologi dia juga kayaknya belum siap gitu loh untuk punya baby. Alhamdulillah ini anak luar biasanya tidak mengambil jalan pintas gitu. Biasanya kan banyak ya dia tuh bener-bener nunggu sampai lahiran. Ya kita jangan ngejudging dia, karena tidak ada orang yang mau seperti itu. Dan untungnya memang jodohnya ketemu saya, ya udah saya urusin gitu. Tapi mengurusnya berarti langsung ya, Bu, nggak pakai babysitter atau? Jadi anak saya yang ketiga tuh kan masih punya neni. Jadi anaknya yang ketiga tuh udah besar, ya neni, gantian nama neninya. Cuman saya gantian nih role, kalau malam kan si Vio itu melek. Jadi kadang malam ini sama saya tidurnya, saya begadang tuh sampai pagi. Nanti besoknya gantian sih, bahkan di rumah banyak. Jadi saya kasih kasih jadwal untuk setiap malam tuh nemenin Vio melek gitu. Kasian kan kalau satu orang doang takutnya sakit, jadi saya juga ikut berperan langsung gitu loh. Berarti ada lah mengurus sendirinya gitu ya? Ada. Kan dari Fatan terakhir itu kan cukup jauh ya jaraknya. Berarti kan kayak udah lama nih gak megang bayi, perasaannya gimana gitu ngurus bayi lagi? Kalau gendong terus gitu saya seneng, cuma kayak misalnya mandiin atau apa itu emang ada mbak khusus yang untuk mandiin dia segala. Tapi kalau untuk ajak main, gendong, ngasih ngituin susu, begadangan, saya langsung kayak selayaknya ibu aja gitu loh. Tapi ada ngerasa kerepotan nggak kan? Karena tadi udah lama nih nggak megang bayi gitu. Enggak sih, karena memang basicnya saya suka anak-anak. Jadi ponakan kan banyak. Jadi kalau lagi main tuh saya seneng gitu loh. Di rumah tuh banyak ponakan, emang dasarnya seneng anak kecil gitu. Enggak sih, nggak repot. Kalau nggak ada mbak, kayaknya aku punya mbak luar biasa lah pokoknya. Tapi ini kan maaf ya Kak, Baby Vio ini kan bukan anak kandung gitu ya. Tapi apakah ada perbedaan dari cara mengurus atau mendidik nanti untuk ke depan dengan anak-anak saya? Insya Allah nggak ada sih ya. Justru Vio ini hadir ketika saya tuh udah settle.
Kalau anak-anak saya kan tahu dong perjalanan hidup saya seperti apa gitu. Justru kemarin kan akikah juga saya adain besar-besaran juga di rumah mama saya di Priuk kan. Kakak-kakaknya malah akikahnya ya cuma syukuran di dalam rumah. Kalau Vio, kalau lihat dari postingan saya tuh dia saya rame-ramein, kambingnya malah 3. Jadi tuh dan ya rasa syukur saya juga ya rezekinya dia lah, rezeki anak ini. Dan kalau kedepannya gimana semuanya sama sih. Dan Vio juga saya nggak akan ngilangin sejarahnya dia. Saya ketika dia udah besar cukup, saya pasti akan ceritain karena di orang Islam kita nggak boleh sampai menutup menyembunyikan ininya dia, sejarahnya dia dan apa ya ikatan darahnya dia, kita tidak boleh disembunyikan. Takut nanti kemudian hari dia ketemu sama anak dari bapaknya kandungnya kan nggak boleh. Jadi kita harus ceritain gitu. Tapi kalau dari tadi kan tanggapan anak-anak ya, kalau tanggapan dari keluarga sendiri gimana nih Kak? Keluarga saya semuanya sayang sama Vio, alhamdulillah. Jadi gini Kak, di keluarga itu saya tuh anak yang sangat mandiri. Saya yang kadang membantu dari segi dari orang tua, kakak-kakak. Jadi apapun keputusan saya pasti tuh udah dipikirin secara matang. Jadi keluarga tuh tinggal senang karena memang basicnya keluarga saya tuh suka anak kecil. Termasuk kakak saya kemarin dia yang gendongin, lagi dicukur rambutnya Vio itu kakak saya loh. Maksudnya hal yang tidak gimana ya Kak, enaknya itu kalau ngambil bayi dari lahir, rasa kitanya tuh pasti berbeda dengan yang kita tuh udah besar-besar. Sayangnya sama tapi rasa kan anak bayi itu polos, tidak ada dosa gimana, jadi kayak kita ngegendongnya tuh udah kayak memiliki seutuhnya gitu loh. Itu aja sih Kak. Terus kalau boleh tahu nih Kak, pertimbangannya tuh apa mengangkat anak, karena kan anak tuh kan tanggung jawab yang besar gitu loh Kak. Gimana ya mungkin jihad aja ya, bisa bilillah kita selalu berhusnuzon sama Allah. Katanya kan anak itu ada rezekinya. Begitupun 3 anak saya kan gak ada bapak yang sebenarnya kan sama aja ya. Tapi saya di titik sampai seperti ini ya karena saya begitu tulus mengurusin anak-anak sendiri. Nah kalau Vio ini mungkin juga ada rezekinya, ada siapa tahu aja dia bisa nanti cita-citanya tinggi ya, bisa menyayangi saya, jagain saya di masa tua saya, kan kita nggak pernah tahu, investasi akhirat. Jadi kalau misalkan ini kan ngangkatnya karena masih dari bayi ya Kak, tapi ada kepikiran gak sih kalaupun misalkan baby Vio nggak ada, apakah akan mengangkat anak-anak yang lebih dewasa dari usia baby Vio? Kayaknya enggak sih, memang saya disuruh orang tua emang harus dari bayi paling nggak umur sebulan 2 bulan. Tapi saya pernah juga ada anak angkat saya yang sekarang SMA ya dia, tapi dia nggak tinggal sama saya cuma bantu dia sekolahnya aja gitu. Bantu Iya. ngasuh gitu ya? Iya bantu, nggak ikut saya, cuman bantuin dia untuk sekolah gitu, tapi dia ikut sama neneknya gitu. Oke. Oke, makasih. Makasih Mbak Baby. Tadi ini aku kirim ya Kak.